Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Putra. Saya NIM A310210145 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dari UMS. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang seorang guru yang memiliki multitalenta. Sebelum lanjut ke video yang lebih lanjut, marilah kita lihat terlebih dahulu video dari Bapak Rohmat. Tadi Mas Marvan menanyakan, Bapak, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru dan dosen abad 21? Begini, sebagai seorang guru dosen abad 21, kita perlu beradaptasi dengan situasional sekarang. Kita harus cepat beradaptasi dengan situasi yang ada di sekitar kita. Kita harus cepat beradaptasi dengan situasi peserta didik kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan situasional media pembelajaran yang kita gunakan. Kalau sekarang eranya adalah era digital, eranya adalah era teknologi, kita pun menyesuaikan kondisi. Dari video Bapak Romadi tadi, dapat kita simpulkan bahwa kemajuan teknologi saat ini merambah ke berbagai bidang, yaitu salah satunya berdampak pada keberlangsungan kegiatan manusia sehari-hari. Salah satunya di bidang pendidikan. Para pelajar saat ini merupakan generasi milenial atau Gen Z, biasa disebut anak muda sekarang. Mereka lahir dan tumbuh di masa teknologi yang sudah menjadi hal yang dekat dengan keseharian mereka. Bahkan mungkin kita atau adik kita, saudari kita sudah kenal dengan gawai, sehingga dapat sangat mudah menguasai penggunaan teknologi. Pelajar saat ini sudah akrab dengan teknologi, tentu lebih mudah mencari informasi, tidak perlu ke perpustakaan kampus atau sekolah, membeli buku di toko buku, mencari surat kabar yang konvensional, dan sebagainya. Melalui ponsel pun sekarang kita bisa mencari apa yang kita butuhkan, seperti jurnal, berita sehari-hari, informasi terkini, dan sebagainya. Segala yang kita cari pun akibatnya di era saat ini mungkin tidak terbiasa melakukan hal membaca buku secara fisik, lebih memilih berselancar di internet. Ini menunjukkan pendidikan di Indonesia mulai memanfaatkan dan beralih ke digital, sehingga mungkin saja administrasi di bidang pendidikan secara konvensional tidak ada lagi ke depannya. Sistem tersebut memiliki kelebihan adanya transparansi, mempersingkat waktu, mempersingkat tenaga, dan sebagainya. Walaupun demikian, terkadang sistem digital maupun sistem situs pendidikan masih memiliki kelemahan, seperti situs yang error atau bermasalah ketika banyak yang menggunakan atau pengunjungnya, sehingga itu menjadi terkendala tersendiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi di bidang pendidikan membuat pelajar dituntut lebih melek teknologi. Mungkin saja di masa pendatang pendidikan lebih maju dan tidak kaku seperti era sekarang ini. Walaupun saat ini dan mungkin saja dikembangkan ke depannya, pembelajaran melalui media daring juga perlu kesadaran dari peserta didik atau pelajar. Kesadaran ini dalam hal aktif dalam mencari ilmu, tidak melalui secara kelas formal saja. Jadi bisa mengikuti diskusi di luar kelas, organisasi, ekstrakurikuler, dan membaca buku yang apapun yang itu bisa menambah wawasan kita yang tidak diajarkan di kelas formal. Di abad 21 ini, persyaratan dan harapan terhadap guru dan dosen telah mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun tidak ada keharusan absolut untuk menjadi multitalenta, namun menjadi multitalenta dapat memberikan keuntungan tersendiri dan membantu dalam menjalankan tugas-tugas mereka yang lebih efektif. Berikut ada beberapa alasan mengapa menjadi multitalenta itu sangat bermanfaat. Yang pertama, penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Di era digital ini, teknologi terus berkembang dengan cepat. Dosen dan guru memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi modern akan dapat memanfaatkan berbagai alat dan sumber daya untuk meningkatkan pengembangan belajar siswa dan mahasiswa. Yang kedua, pengajaran yang inovatif. Menjadi multitalenta memungkinkan guru dan dosen untuk mengadopsi pendekatan pengajaran yang inovatif bervariasi.
sehingga tidak membosankan dalam proses pembelajaran tersebut. Mereka dapat menggunakan metode pengajaran yang berbeda seperti multimedia, proyek berbasis teknologi, pembelajaran bisnis masalah, atau membawa masalah yang terjadi di era saat ini ke dalam proses pembelajaran, sehingga anak peserta didik itu bisa mengikuti pembelajaran seperti era saat ini. Selanjutnya, fleksibilitas dan adaptabilitas. Guru dan dosen multitalenta cenderung lebih fleksibel dan adaptif. Mereka dapat mudah menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum, pedagogi baru, dan kebutuhan siswa yang beragam. Ini memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan efektif dalam lingkungan pendidikan yang terus berkembang. Selanjutnya, kolaborasi lintas disiplin. Memiliki keahlian dalam bidang tersebut memungkinkan guru dan dosen untuk berkolaborasi dengan profesional di luar bidang pendidikan. Misalnya seorang guru bahasa Indonesia yang juga menguasai berbagai macam jenis bahasa atau ilmu bahasa dapat bekerja sama dengan ahli teknologi untuk mengembangkan perangkat lunak pembelajaran bahasa Indonesia yang interaktif. Selanjutnya, inspirasi bagi siswa dan mahasiswa. Menjadi multitalenta dapat menginspirasi siswa dan mahasiswa untuk mengeksplor diri minat mereka di luar satu bidang. Guru dan dosen yang memiliki keahlian dalam minat yang beragam menjadi contoh yang baik pada peserta didik untuk mendorong mereka mengembangkan kemampuan mereka di luar bidang yang mereka kuasai lebih terdahulu. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa keahlian dalam satu bidang khusus tetap menjadi inti dari profesi guru dan dosen. Kemampuan multitalenta harus melengkapi, bukan menggantikan keahlian utama mereka dalam mengajar dan menyampaikan materi yang lebih efektif. Jadi multitalenta ini adalah opsi untuk untuk pendidik supaya lebih berkembang dan bervariatif gitu. Seiringnya perkembangan zaman, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dan memiliki beberapa kemampuan. Jadi di samping menguasai tugas pokoknya sebagai guru, juga mempunyai beberapa kemampuan lainnya supaya tidak stagnan. Dari tadi kita membahas tentang multimedia. Kita membahas tentang multitalenta. Saya di akhir video ini akan menjelaskan sedikit tentang multitalenta tersebut. Multitalenta terdiri dari dua kata, yaitu multi dan talenta. Multi berarti banyak, sedangkan talenta adalah pembawaan sejak lahir atau bakat. Jadi multitalenta adalah orang yang mempunyai bakat lebih dari satu. Cukup sekian video yang saya buat, semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.